Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Hendra dari Direktorat Legal Pengawasan dan Kepatuhan. Saya sekarang berada di Medan dan bersama dengan senior-senior TDA perempuan Medan ini. Nah, kita ingin berbincang-bincang ya tentang activity TDA, utamanya TDA perempuan nih. Kan ada divisi TDA perempuan tersebar di seluruh Indonesia sekarang ini. Nah, saya mau tanya nih dari kakak perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Mulai TDA-nya tahun berapa? Gimana Kak? Salam kenal, saya Rahma Yulia, Ketua TDA Perempuan 8.0. Sebelumnya saya sebagai Ketua Divisi Komersial di TDA Medan. Oke. Tahun berapa? Saya masuk tahun 2020. Oh, 2020. Ya, Masih baru ya, Mas ya? Masih baru ya. Masih. Apa nih yang dirasakan ketika masuk TDA yang berkaitan dengan pribadi ataupun bisnisnya kakak Rahman? Tahun 2020 itu awalnya saya usaha. Sebelumnya saya statusnya adalah pekerja gitu kan. Nah, pada saat awalnya ada melihat kelas di TDA mengenai finansial dibawakan oleh Bang Bek pada saat itu. Oh, Bang Bek. Nah, ketua wilayah sekarang. Iya, ketua wilayah Sumut. Pada saat itu sebenarnya hanya ingin pengen tahu gimana laporan keuangan untuk usaha dan sebagainya. Nggak ngerti tuh pada saat itu, nggak tahu bahwa Bang Bek itu adalah part of TDA. Cuman pengen sekedar peserta dari luar aja. Nah, bertamurni seperti sebagai peserta dari luar. Nah, begitu saya ikuti kelas dan saya langsung terbuka. Ternyata ada TDA ya di sini. Apa sih TDA itu? Browsing. Nah, browsing langsung, wah enak nih, bagus nih. Untuk saya sebagai pemula, sebagai usaha gitu kan, pengusaha. Jadi harus gabung sepertinya dan harus mendapatkan ilmu-ilmu yang saya butuhkan saat itu. Kegiatan-kegiatan TDA apa yang membuat kakak nih berkesan? KMB. KMB, oke. KMB kita langsung di mentoring kan, satu kelompok ya. Satu kelompok, kemudian khusus dipegang gitu, apa produknya, apa usahanya, gimana laporan keuangan dan sebagainya. Efek gitu. nggak sama bisnisnya? Efek banget mas. Efek ya? Efek banget. Apa? Efeknya apa? Yang terjadi perubahan apa tuh? Ya kalau secara penjualan memang itu kan terpulang ke pribadi masing-masing ya. Oke. Lebih rapi saja kalau saya, lebih rapi ke masalah penata usahaan administrasinya gitu kan. Kemudian juga lebih sadar bahwa kenapa ini turun hari ini, bulan lalu segini gitu kan, kenapa. Jadi kita bisa tahu celahnya di mana gitu. Kita juga bisa diskusi dengan para mentor-mentor yang ada di TDA Medan. Ya, jadi ini kenapa ya kok sepertinya bulan lalu saya bagus, bulan ini kenapa turun gitu. Nah, kita kupas masing-masing. Nah, ini kan kita punya value TDA kan banyak banget ya. Ada silaturahmi, berpikiran terbuka, orientasi pada tindakan. Nah, dulu sering nggak kumpul-kumpul sama TDA gitu? Kalau kumpul-kumpul pada saat terakhir ini ya lebih sering kita ya. Kemarin pada saat baru mulai masuk, saya kan nggak lama pandemi 2020. Nah, untuk silaturahmi sendiri kita di TDA Medan tuh setiap Jumat sore, setiap minggu itu biasanya kita rutinkan. Cabe ketua namanya. Cabe ketua itu cakap bareng ketua. Jadi cabe-cabean bukan. Cabe ketua. Nah, jadi itu di situ kita kayak ngomong biasa aja, kayak ngomong ngopi gitu kan. Tapi sambil ngopi kita bahas apa, ada masalah nggak, ada begini nggak, atau kita coba cari solusi sama-sama gitu, seperti itu. Nah, itulah silaturahmi di TDA yang sangat menguntungkan sesama kita gitu istilahnya. Ada solusi nggak di obrolan itu? Banyak. Cuman ngomong-ngomong biasa aja sepertinya ya kan. Tapi nanti terbuka misalnya coba tambah produk baru misalnya gitu. Atau coba begini. Nah, itu kan kayaknya kita kan lebih termotivasi jadinya kan, lebih kuat. Misalnya saya bilang pengennya masuk ke sini lah gitu kan, atau bikin produk baru. Coba survei dulu nih. Siapa yang butuh produk itu? Gimana prospek pasarnya? Gimana
apa sih proses produksinya perlu berapa lama, kan kita juga harus mikirkan seperti itu. Nah itu kita bahas sama-sama tuh biasanya sama ketua, kan lebih enak ya. Tuh. Lebih ada keterbukaan ya. Ya lebih puas juga kan, jadi nggak nyari solusi sendiri kita. Mantap kalau gitu ya. Jadi TDA ini punya manfaat yang besar ketika memulai pertama bisnis gitu kan. Artinya ada saluran untuk kita cari tahu, saluran kita untuk mengevaluasi bisnis gitu kan. Artinya tidak tersesat gitu kan. Dan di TDA lah menjadi tersesat di jalan yang benar gitu kan. Iya, oke. Nah, selanjutnya perkenalan kakak sama gabung TDA-nya. Oh ya, nama saya Tata, Tata Masita. Saya gabung TDA itu 2017 akhir. Woi, jadul. Ya, itu zamannya TDA 2.0 itu zamannya Max Iksan waktu itu. Coach Iksan. Ya, Coach Iksan. Saya gabungnya di situ. Presidennya Bara atau Pres Bimo? Oh, sebelum Bimo. Sebelum Bara. Pas Mas Bara. Jadi saya masuknya di situ 2017, saya masuknya itu karena memang dari 2007 saya udah usaha sendiri waktu itu. Usaha saya di jasa, saya vendor di salah satu BUMN. Tapi kok kayaknya ini ya kayak orang nggak ada Gmaps gitu loh, kayak ngawang-ngawang gitu, nggak ngerti. Arahnya nggak jelas nih, ini mau kemana ini apa ini sebenarnya tujuan kita gitu kan. Nah jadi saya cari di Google waktu itu, saya ketemu kalau mau maju itu harus berkomunitas. Saya cari komunitas, ketemu TDA di atas itu kan, di halaman pencari itu ketemu TDA. Dan pada akhir 2017 itu keponakan saya almarhum sekarang itu kasih selebaran, mau ikut ini enggak? PW waktu itu. Iya, PW ini. Yang ngadain siapa? TDA. Waduh, ini saya cari nih kemarin gitu kan. Pas banget gitu. Jadi saat itu saya selain jadi vendor juga saya udah ada travel ya. Nah, saya mau ngembangin travel tuh waktu itu. Makanya saya ikut bazar di PW tersebut. Ketika ikut bazar di PW kan kita bisa lihat materi juga tuh ya yang di dalam kan. Kita bisa ikut juga. Nah, saya banyak tercerahkan gitu jadinya. Oh, selama ini ternyata kalau istilah kata saya kalau bangunan tuh pondasinya nggak kuat. Bangunan tuh nggak ada rangkanya gitu. Hanya bangun-bangun gitu aja. Nah, jadi dari situ saya akhirnya masuk ke TDA. Saya belajar, tapi aktifnya ketika TDA 5.0 masanya Bang Rajak. Karena di situ saya dipaksa bener harus jadi pelayan TDA. Jadi apa? Saya waktu itu waktu itu belum ada TDA perempuan. Okay. Jadi saya waktu itu jadi bagian keanggotaan. Oh, keanggotaan. Karena waktu itu orangnya minim, saya di keanggotaan, saya juga di divisi edukasi. Oh. Saya rangkap jabatan waktu itu karena memang waktu itu sangat minim ya yang mau aktif di TDA. Jadi ya nggak apa-apa. Di situ saya belajar benar-benar belajar dari nol, gimana membangun usaha, gimana belajar BMC, gimana ngatur keuangan, target market. Karena kok saya dulu kalau ditanya target marketnya apa, semua. Makanya saya baru tahu di TDA, semua saya bilang, oh nggak bisa. Jadi makanya ketika saya masuk situ, saya baru tahu, oh ini toh step by stepnya kalau menjadi pengusaha. Iya benar, jadi journey-nya seperti ini. Jadi kita nggak ngerasa sendiri lagi di jalan itu ya. Kita ada ini, karena pada saat itu mentoring kita ya, kalau saya bilang ya, value TDA ketika saya masuk sampai sekarang saat saya ini, itu silaturahmi dan integritas amat sangat kental. Kalau di Medan ya, karena memang kita rutin ketemu, kadang dadakan, kadang seminggu sekali, kadang mau lebih dari seminggu sekali gitu. Ya iya, jadi makanya kenapa siapapun yang datang ke Medan, biarpun anggota, nggak hanya pengurus kan yang menyambut, siapapun pasti nyambut, ikut mau gitu. Kenapa? Kita mau kenal, kita mau dapat insight, karena
terkadang point of view orang berbeda-beda. Kayak kata Kak Rahma tadi, kita ketemu solusi untuk setiap permasalahan kita ketika kita ngobrol-ngobrol gini aja sebenarnya, daripada ikut kelas. Ikut kelas boleh, iya benar, karena apa? Tekniknya kita harus tahu. Jadi ketika implementasi kan terkadang kita perlu juga ini. Terus ketika implementasi ada permasalahan lain, nah kita kan nggak bisa nanya lagi nih sama coachnya. Jadi kita diskusikan ketika silaturahmi, ngobrol-ngobrol seperti ini. Itu banyak sekali yang kita dapat ya, solusi-solusi untuk alhamdulillahnya di TDA ini bukan hanya untuk di bisnis aja. Di hidup kita juga, kita lebih teratur, kita jadi bisa lebih dekat sama apa, tidak tahu tuh tujuan jadi manusia itu ngapa sih gitu. Apalagi sekarang ada TDA perempuan dan kita tidak memungkiri juga ya, sekarang pengusaha perempuan itu ada, tapi bisa dibilang mohon maaf banyak dari mereka yang lari dari kodratnya. Di TDA perempuan itu kita benerin. Itu kita benerin. Keluarga diurus, bukan terurus. Jadi keluarga itu memang harus diurus, bukan karena nggak sengaja terurus ya. Jadi keluarga itu memang harus diurus. Kan dibilang Allah ya, perbaiki aja sholatmu, perbaiki aja amalanmu. Aku selebihnya yang memperbaiki. Jadi kita nggak usah. Info itu dapat dari kumpul-kumpul TDA. Iya benar. Info itu kita kumpul dapat dari TDA. Kemarin kita ada buat kelas juga TDA perempuan. Kita panggil guru yang memang paham seperti itu. Dia bukan hanya ustazah, tapi dia juga memang pemberdayaan perempuan. Fungsi perempuan dikembalikan lagi seperti fitrahnya. Itu aja. Nah, komplit kan dalam ber-TDA. Saya mau tanya lagi soal tadi jadi pengurus itu. Gimana cara mengelola manajemennya pengurus ini? Karena kadang-kadang ada beberapa yang agak ogah-ogah jadi pengurus gitu. Apa benefitnya jadi pengurus itu? Gimana Kak Tata? Karena pada awalnya pelayan ya, kita sebutnya sini pelayan. Karena pada awalnya saya tuh tidak punya pengalaman jadi pengurus di organisasi manapun, karena memang TDA ini satu-satunya komunitas dan yang pertama kali saya masukin sampai sekarang. Jadi guru saya yang dua itu di sana bilang, kita nggak bisa ajak orang, yang penting kita sudah kasih tahu, kita kasih contoh. Jadi kita ya udah kita aja yang aktif. Nggak usah kenapa kamu nggak aktif, kenapa kamu nggak usah, kita aja yang aktif. Ketika kita aktif, ketika mereka lihat, oh iya ya, kakak itu aktif di TDA, tapi kenapa tetap usahanya terurus, kenapa malah makin bersinar? Karena yang nolong kita tuh bukan tangan manusia lagi, sudah tangan Allah ya, tangan Tuhan yang nolong kita. Karena apa? Kita ketika jadi pelayan, kita kan bantu orang ya. Kita ikut membantu orang, memanage event, kita bantu orang untuk bisa lebih paham tentang bisnisnya kan gitu ya. Dan itu merepotkan? Enggak, asal kita ikhlas aja ya ngelakuin ya. Jadi yang saya dapat ketika jadi pengurus itu benefitnya ke saya pribadi, usaha itu amat sangat banyak. Saya nggak perlu tuh harus bilang ke para kawan-kawan bermitra kenapa sama saya nggak pernah. Saya nggak pernah, dan itu datang dari entah nggak tahu dari mana. Kadang mungkin mereka yang merekomendasiin bisa jadi. Jadi tangan-tangan Tuhan itu memang benar-benar bekerja ketika kita memang melayani juga gitu. Itu dia. Ya. Setulus dari hati. Setulus dari hati. Nah, teman-teman TDA semuanya, saya langsung mendengar ya saksinya bahwa menjadi pengurus itu nggak perlu kita baper. Misalnya kita aja nggak mau kita baper, nggak. Seperti yang saya jelaskan, ngurus organisasi itu letakkan di tangan, gitu. Jangan dimasukin hati. Nah, sesuatu yang kita pelajari dari Kak Tata ini adalah ketika menjadi pengurus itu nggak perlu nyuruh orang, nggak perlu nyuruh member, tapi kita sendiri punya inisiatif untuk aktif. Nah, ini adalah value-nya ya, salah satu value TDA yang berpikiran terbuka. Kita selalu mempunyai orientasi pada tindakan ya. Jadi titik poinnya itu ke tindakan kita. Kita memberikan contoh. Kita sendiri yang aktif lah. Jadi nggak perlu untuk gibah, nggak perlu untuk
ngomongin orang lain. Kita udah mati-matian di TDA tapi itu nggak aktif, nggak perlu, karena tangan-tangannya Allah tadi yang akan menggerakkan bisnis kita, ya, tangan-tangannya Allah dengan para malaikatnya itu yang akan membuat bisnis kita menjadi lancar seperti itu kan. Jadi banyak sekali teman-teman semuanya ketika kita ber-TDA, apa yang kita khawatirkan sebetulnya itu sama Allah sama Tuhan udah diberesin. Jadi kita fokus. Oke. Terima kasih Kak Tata, Kak Rahma. Dari TDA Medan kita akan mendapatkan inspirasi, dan insya Allah juga dari TDA-TDA yang lain saya akan berusaha untuk menggali, mengorek tentang benefit dan kehebatan dari komunitas kita TDA. Ya, sekian dari Medan. Kita berjumpa lagi insya Allah. Mohon doanya bisa keliling Indonesia atau keliling dunia mungkin. Mohon doanya. Terima kasih. Terima kasih ya Kak ya. Salam TDA to the next level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.